Nihonjin no kanojo o sukuru koto. Jadi silahkan pacarin orang Jepang. Hai, domo, beli dewa desu. Hai, minasan, ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Dan di video kali ini, Sensei sangat bersemangat sekali ya, karena Sensei ingin ngebahas beberapa pertanyaan dari teman kita yang meminta Sensei untuk ngebahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa cepat menguasai kaiwa atau bercakap-cakap dalam bahasa Jepang seperti itu. Karena di video kemarin sempat Sensei membuat sebuah video. Sebenarnya video itu Sensei buat tidak sengaja ya, karena video itu adalah video pada saat Sensei mengajar dan Sensei rekam seperti itu. Nah, di situ Sensei sedang mengajar seorang siswa Sensei yang memang sih dia ini sudah level N4 ya, sudah lulus JLPT N4. Nah, di situ Sensei sangat berkesan sekali karena dia memang Sensei nilai memang pinter ya, dan memang anaknya rajin banget dalam belajar. Dan di sini Sensei perlu luruskan sedikit kenapa dia bisa seperti itu. Itu mungkin karena lingkungannya dia ya, karena sekarang dia posisinya itu ada di Jepang ya, jadi kemungkinan atau kesempatan dia untuk mempraktekkan apa yang telah dia pelajari itu sangat besar ya. Jadi kemungkinan dia bisa up atau bisa menguasai kaiwa dengan cepat itu sangatlah mungkin ya. Tanpa berlama-lama, Sensei akan ngebahas apa sih tipsnya, apa sih metode yang perlu kalian terapkan jika ingin cepat mahir dalam bercakap-cakap atau dalam kaiwa bahasa Jepang. Penasaran bagaimana videonya? Tetap ikuti video ini sampai akhir. Tetapi tetap Sensei ingatkan bagi kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Sensei ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Setelah itu jangan lupa tekan juga tombol like-nya ya, karena itu sangat membantu, sangat membuat Sensei termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, minasan, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Bagaimana sih caranya agar cepat bisa menguasai kaiwa dalam bahasa Jepang. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah kalian harus menguasai banyak kosakata ya. Ingat ya, yang pertama itu ada kalian harus banyak menguasai kosakata. Ini maksudnya untuk bisa melakukan sebuah percakapan, itu yang paling penting yang harus kalian kuasai adalah kosakata. Karena tanpa kosakata, kalian tidak akan mungkin membuat atau merangkai sebuah kalimat. Nah, begitu juga tanpa sebuah kalimat atau tanpa merangkai kalimat, kalian tidak akan bisa melakukan yang namanya kaiwa. Jadi yang terpenting yang harus kalian kuasai pertama-tama itu adalah kosakata. Oke, kemudian yang berikutnya yang kedua yang harus kalian kuasai adalah kalian harus banyak menguasai namanya pola kalimat ya, harus banyak menguasai pola kalimat. Tetapi sebenarnya kalau kalian hanya ingin sekedar bercakap-cakap, ingin sekedar berkaiwa, itu pola kalimat tidak terlalu penting sih ya. Akan tetapi pola kalimat ini akan menjadi sangat penting ketika kalian ingin berbicara, menyampaikan maksud kalian atau pendapat kalian dengan baik dan benar ya. Jadi ingat ya, pola kalimat ini akan menjadi sangat penting ketika kalian ingin menyampaikan maksud atau pendapat kalian dengan baik dan benar. Dengan pola kalimat yang baik dan benar, orang akan mengerti apa sih yang mau kalian sampaikan. Jadi orang bisa memahami pembicaraan kalian atau hal-hal yang kalian bicarakan dengan baik ya. Karena pola kalimat ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu atau maksud atau pendapat kalian dengan baik dan benar. Jadi kesimpulannya, pola kalimat juga sangat penting. Dan yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah rajinlah berlatih. Rajinlah berlatih ya. Dan berlatih ini pun ada berbagai macam metode juga ya. Yang pertama, kalian bisa berlatih dengan teman kalian, dengan guru kalian, atau bahkan dengan orang Jepang, asli Jepang maksudnya ya. Nah, intinya harus ada teman dulu ya, minimal 2 orang. 3 orang juga tidak apa-apa, 4 orang juga tidak apa-apa. Jadi intinya ketika kalian bisa bercakap-cakap ya, jadi kalian bisa bertanya, terus ada yang menjawab, dan sebaliknya ada yang bertanya, ada yang menjawab seperti itu. Nah, ini akan sangat berperan sekali untuk perkembangan kemampuan kalian dalam bercakap-cakap atau dalam berkaiwa. Nah, di sini kalau misalkan saya nggak punya teman, gimana Sensei? Kalau saya nggak punya teman saya pada jauh semua, gimana saya berlatih? Nah, di situ juga jangan berkecil hati, karena juga metode ini bisa diterapkan sendiri juga bisa ya. Dalam artian,
belajar sendiri pun bisa, berlatih sendiri pun bisa. Nah, terus gimana caranya nggak ada teman? Gimana caranya bertanya? Gimana caranya menjawab? Seperti itu. Mungkin itu akan menjadi sebuah kendala bagi kalian. Nah, di sini Sensei punya rekomen buat kalian. Rekomennya itu seperti apa? Seperti ini rekomennya. Jadi silakan rangkum dulu beberapa pertanyaan atau sebanyak-banyaknya ya, pertanyaan sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan pola kalimat atau bumbu yang telah kalian pelajari. Ya, tulis semua. Ya, misalkan bab 1 nih kita belajar di situ nang desu ka, misalkan kita bertanya di situ adalah anata wa Indonesia jing desu ka, ditulis di situ. Anata wa Nihon jing desu ka, misalkan seperti itu. Nah, di situ nanti setelah kalian tulis semua itu soalnya atau pertanyaannya kalian tulis, nanti ketika kalian belajar sendiri lihat itu pertanyaannya. Lihat pertanyaannya atau baca pertanyaannya itu pun dengan bersuara ya, jangan dibaca dalam hati. Misalkan pertanyaan yang pertama, anata wa Indonesia jing desu ka? Terus pikir jawabannya apa? Hai, watashi wa Indonesia jing desu. Atau bisa juga dijawab dengan simpel, hai, so desu. Atau misalkan lagi, kalau kalian misalkan sudah level tinggi nih, sudah belajar yang namanya koto ga arimasu misalkan. Sukue no ue ni nani ga arimasu ka? Sukue no ue ni nani ga arimasu ka? Baca dulu dengan bersuara tentunya. Sukue no ue ni nani ga arimasu ka? Pikir, apa ya ada di atas meja? Nah, kalau misalkan dia ada pasokong, apapun boleh yang keluar dalam kepala kalian itu bisa digunakan. Kalau misalkan yang keluar dalam kepala kalian itu adalah pasokong, ya udah pasokong ga arimasu atau sukue no ue ni pasokong ga arimasu. Gitu caranya berlatih. Jadi yang bertanya kalian, yang jawab kalian, tetapi di sini menghayal atau kalian berimajinasi ada orang yang diajak ngobrol seperti itu. Nanti ya maksudnya ya. Atau bisa juga kalian di depan cermin ya. Kalian tanya dulu seperti yang saya arahkan tadi ya, tulis dulu semua percakapan, tulis dulu semua pertanyaannya. Kalian sambil baca juga boleh ya, di depan cermin. Misalkan, anata wa dari desu ka? Misalkan, anata wa dari desu ka? Terus Anda jawab, watashi wa beli dewa desu. Watashi wa beli dewa desu. Dan sebagainya ya. Coba aja terapkan dulu. Saya pikir ini akan membuat sebuah perubahan buat kalian. Terapkan saja dulu, oke? Dan metode yang keempat adalah perbanyak mendengarkan percakapan dalam bahasa Jepang ya. Jadi intinya perbanyak kesempatan kalian untuk mendengarkan percakapan orang Jepang ya. Tentunya orang Jepang dengan orang Jepang itu akan lebih bagus lagi. Itu sekarang zamannya sudah zaman internet, zamannya sudah zaman nggak kayak sensei belajar dulu gitu loh. Jadi kalian bisa dari berbagai media ya, misalkan seperti YouTube atau enggak televisi atau radio mungkin ya. Nah, di sini juga Sensei bisa rekomen juga radio juga bagus ya. Jadi dengan perkembangan zaman seperti sekarang, jadi kalian bisa mendownload yang namanya radio atau siaran Jepang, bisa itu di-download itu ada semua di Play Store. Download aja itu dan silakan nanti ketika kalian nyantai atau sedang tidak ada kegiatan, Anda putar aja itu radionya. Dan di sini tentunya kalau nggak ngerti gimana Sensei, percuma dong saya muter radio, itu nggak apa-apa. Yang pertama di awal itu memang seperti itu. Jadi nggak usah ngerti dulu, yang penting Anda dengerin dulu. Jadi input dulu semua, apa sih yang dibicarakan gitu. Jadi jangan pura-pura ngerti juga gitu, nggak ngerti ya nggak apa-apa. Putar aja terus, itu akan keluar beberapa kosakata yang pernah kalian pelajari, itu akan membuat ingatan kalian kembali. Oh itu maksudnya, oh itu maksudnya. Nanti lama-lama kalian akan mengerti dengan sendirinya. Ya, kalau misalkan radio itu susah, kalian juga bisa nonton film Jepang di YouTube. Tentunya drama ya, drama. Jangan nonton film-film yang memakai bahasa-bahasa yang sulit seperti samurai itu, detektif atau kepolisian itu bahasanya sulit. Sensei pun nggak ngerti. Terus juga anime juga bagus ya, tetapi anime juga tidak semua. Kalau anime tentang pertarungan seperti One Piece dan sebagainya itu, kalau tentang pertarungan itu biasanya kosakata yang digunakan itu kurang bagus, atau dia lebih sering menggunakan kosakata yang agak kotor atau agak kasar seperti itu. Ya, Doraemon mungkin masuk, terus Shinchan mungkin masuk, apa lagi ya? Mungkin ada lagi yang bisa digali dari situ. Itu semua akan sangat bermanfaat sekali. Jadi coba aja terapkan dulu ya, terapkan. Tapi ini tidak instan ya, tidak instan dalam seminggu kalian bisa, itu juga tidak. Ini juga Sensei nggak mau muluk-muluk ya, mungkin dalam sebulan, 2 bulan itu akan ada perubahan dalam diri kalian yang tanpa kalian sadari seperti itu. Nah, terus yang kelima ini mungkin bisa dikatakan paling penting ya, paling penting daripada metode-metode yang telah Sensei jelaskan. Metode nomor 5 ini adalah metode menumbuhkan rasa percaya diri ya, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi ketika kalian sudah belajar kosakata, sudah belajar yang namanya
pola kalimat, sudah praktek sama temennya. Tetapi di akhir kalian tidak punya yang namanya kepercayaan diri, itu semua nilai itu akan menjadi nol besar. Karena apa? Karena kalian tidak pede atau malu untuk mempraktekkan apa yang telah kalian pelajari. Makanya Sensei bilang metode yang kelima ini adalah metode mungkin bisa dibilang paling penting ya. Karena dari sekian murid Sensei, kenapa dia telat dalam bercakap-cakap? Padahal dia dalam menulis pinter. Karena itu nggak pede, nggak yakin dengan dirinya sendiri. Nah, makanya perlu kalian tumbuhkan. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri kalian, ya. Karena ini akan sangat membantu kalian. Ketika kalian tidak percaya diri, semua itu tidak akan berarti. Tetapi kalau kalian percaya diri, walaupun kosakata kalian kurang, bumbu kalian kurang, saya yakin kalian bisa bercakap-cakap. Walaupun tidak sehebat orang yang sudah berpengalaman seperti itu. はい。では、最後なんですけど、最後は、日本人の彼女を作ること。Jadi, silahkan pacarin orang Jepang. Pacarin orang Jepang ya. Tetapi ingat, di sini Sensei juga nggak mau ngajarin yang jelek-jelek. Ketika kalian ingin pacarin orang Jepang, itu tentunya harus didasari dengan perasaan ya. Nggak boleh karena tujuannya ingin belajar bahasa Jepang, terus mau itu apa orangnya jelek kayak mau orangnya ganteng kayak mau kakek mau nenek yang penting gue bisa belajar bahasa Jepang, oke lah gue pacarin dulu. Itu jangan sekali-kali kalian lakukan ya. Kalau kalian ingin memacari dia, itu harus didasari dengan ya satu ya harus ada perasaan suka juga ya, memang benar-benar kalian tertarik dengan dia. Jadi tidak semata-mata hanya ingin belajar yang namanya kaiwa atau belajar yang namanya bahasa Jepang. Nah, di sini Sensei sarankan seperti itu karena ketika kalian mempunyai pacar orang Jepang, itu akan memotivasi kalian untuk mengungkapkan apa sih yang mau kalian ungkapkan gitu loh. Ya, mungkin kalian akan lebih bersemangat mencari kosakata baru atau belajar pola kalimat baru karena ingin lebih lagi untuk bisa bercakap-cakap atau bisa berbicara dengan pasangan kalian. Nah, ini akan membuat motivasi yang sangat luar biasa gitu loh. Tetapi ingat seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya sekedar untuk belajar kaiwa kalian ya pacarin siapa aja, itu nggak boleh, tetap nggak boleh itu ya. Maaf, itu Sensei nggak nyaranin, nggak rekomend, tetapi semua ada di tangan kalian. Oke, minasang, akhirnya kita sampai juga di penghujung ya, atau di saat perpisahan. Aduh, nangis, jangan nangis ya, karena Sensei akan kembali lagi dengan video-video terbaru Sensei, tentunya video-video yang akan membantu kalian atau memotivasi kalian dalam belajar bahasa Jepang. Oke, minasang, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga tidak skip iklannya. Oke, minasang, domo arigatou gozaimashita. Dewa, mata sugi 会いましょう。では、失礼します。また次会いましょう。失礼します。